Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, telah lama kita tidak menjalankan aktivitas yang sangat mulia, namun di sana disebabkan sesuatu yang juga mulia. Maka kepantasan ketika meninggalkan sesuatu yang mulia diganti dengan sesuatu yang mulia pula. Namun kehinaan tatkala meninggalkan sesuatu yang mulia dengan sesuatu yang kurang mulia atau tidak mulia. Idul Fitri adalah sesuatu yang mulia sehingga dimaklumi ketika kadang seseorang berhenti berlibur sesaat, rehat sejenak, melapangkan kepenatan dari belajar. Cuma sejenak, karena sesuatu yang sama-sama mulia. Akan tetapi di sana kadang dia berkepanjangan. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Idul Fitri itu pada tanggal 1 Syawal, itu Idul Fitr. Akan tetapi ada di negeri kita Idul Fitr itu sampai 7 hari biasanya ya, sampai 7 hari. Maka itu namanya sebenarnya bukan Idul Fitr. Idul Fitrnya sehari aja. Adapun yang selebihnya itu ya liburan saja. Maka di beberapa tempat, baik di Saudi ya atau di Yaman, ya, bahkan beberapa tempat itu libur dars, libur taklim itu hanya sehari biasanya. Cuman karena negeri kita adatnya sudah seperti ini, kalau umpamanya tetap diadakan taklim juga nggak ada yang hadir ya, percuma, sehingga kadang terbiasa untuk libur. Dan libur ini ternyata cukup membuat kita berat. Yang biasanya ringan karena rutinitas taklim, karena udah libur lama, keasikan, kadang-kadang berat. Maka kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan taufik, kekuatan kepada kita bisa memulai lagi dars kita atau pelajaran kita. Dan saya ingatkan kembali sebelum melanjutkan pelajaran kita yang telah lalu tentang zikir, ya. Berulang saya ingatkan terhadap hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, yakni muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sana bersabda,
may yuridillahu bihi madza may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan dia kebaikan, ya, barang siapa yang Allah inginkan bagi dia itu kebaikan, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia, akan fahamkan dia terhadap agama. Hadis muttafaqun alaih, hadis sahih, ya. Hadis Nabi ini menjelaskan banyak faedah dan dorongan kepada kita dan penyemangat pada kita dalam meraih kebaikan. Namun sebelum kita sebutkan lebih lanjut fawaidnya, di sana Rasul mengatakan may yuridillah, barang siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini kita singgung sedikit bahwasanya Allah itu punya sifat iradah, kehendak, ya. Allah itu punya kehendak. Nah, iradah di sini dirinci ada dua perkara, ya. Yang pertama iradah kauniyah, yang kedua adalah iradah syar'iyah. Iradah kauniyah, kehendak, keinginan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni, yang mesti terjadi. Dan iradah yang sifatnya syar'i. Nah, iradah kauni ini itu biasa dikaitkan dengan masyiah Allah. Jadi terhadap kehendak yang Allah inginkan hal itu terjadi, mesti terjadi. Dan di sana ada iradah atau keinginan Allah yang lain, yaitu iradah syar'i, ya. Yang ini berkaitan dengan al-mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba tersebut. Contoh iradah kauni adalah apa-apa yang terjadi ini, ya. Umpamanya kalau orang diselomot, dibakar dengan api panas, atau di sisi yang lain kekafiran Abu Jahal atau Abu Lahab, itu mesti terjadi. Atau keberadaan makhluk, ya, yang dia diberi hidup. Kehidupan atau keadaan makhluk itu juga dari kehendak atau keinginan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya makhluk itu ada yang jahat dan mesti jahatnya, ada yang baik dan mesti baiknya. Ini namanya kehendak kauni yang memang mesti terjadi. Dan di sana ada iradah syar'i yang berkaitan dengan mahabbah pada sesuatu yang Allah cintai. Contoh, Allah itu mencintai orang-orang yang sabar. Tapi kehendak Allah, ini Allah kan berkehendak. Allah itu berkeinginan, punya keinginan bahwasanya siapa yang sabar Allah cintai. Namun kesabaran ini tidak mesti diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pada yang atau orang-orang yang dia cintai, sehingga orang itu bisa sabar dan semacamnya. Ini secara ringkas. Maknanya yang kita inginkan bahwasanya di sana Allah mempunyai sifat iradah. Nah, keterancuan memahami iradah ini bisa menyesatkan manusia. Kalau kita di sana sering mendengar kelompok-kelompok, ya, dari kelompok yang kebablasan sebelah kiri atau kelompok yang kebablasan sebelah kanan, sehingga kadang dia menyandarkan, lapose awakmu kok raposo, lah iki kan kehendake Allah aku raposo. Ini orang yang salah atau carut marut dalam memahami tentang iradah Allah. Sehingga kalau kita memahami iradah Allah itu ada iradah kauni dan iradah syar'i, maka insya Allah kita akan
lurus dalam memahami al-iradah. Dan ini berkaitan dengan takdir pula. Ini ringkas dari hal iradah. Nah, karena kita menyinggung hadis mayyuridillahu bihi khairan, kalau Allah menghendaki pada seseorang itu kebaikan, jadi Allah ingin orang itu baik, yufaqihu fiddin, maka Allah akan fakihkan dia terhadap agama Islam ini. Akan fahamkan dia terhadap agama Islam ini. Mafhumnya dari sisi mukhalafah, ya mafhum mukhalafahnya, kalau orang tidak difakihkan, tidak difahamkan terhadap ilmu agama, berarti Allah menghendaki orang itu nggak baik. Allah tidak menghendaki kebaikan bagi orang itu. Maka ketika Allah mudahkan kita untuk bisa menempuh jalan agar kita difakihkan terhadap ilmu agama, kita harus bergembira. Kita berharap ini termasuk kehendak Allah. Allah menghendaki kebaikan bagi kita. Ini satu sisi. Satu sisi. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan fakihkan agama kepada dia. Dan kefakihan ini tidaklah akan didapatkan kecuali dengan menempuh sebab. Karena sebab itu bagian dari apa yang Allah tetapkan, yakni dengan menuntut ilmu. Itu yang pertama. Di sisi yang lain di sana juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan iradah Allah juga. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Sama-sama hadis sahih. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yusib minhu, Allah akan timpakan ujian bagi dia. Dan ini juga harus difahami. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi orang tersebut, maka Allah mesti menguji dia. Akan menimpakan sesuatu yang berat bagi dia. Ini hadis sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mesti benarnya. Di sana ada riwayat datang seorang Arabi, yaitu Arab pedalaman. Kalau di negeri kita biasa disebut Badu ya, atau Badui. Nabi bertanya kepada dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya kepada Arab Badui tersebut, apakah engkau pernah tertimpa sesuatu yang disebutkan dalam hadis disebut Ummu Mildam. Apakah engkau pernah tertimpa Ummu Mildam? Kata si Badui itu, apa itu Ummu Mildam? Kemudian Rasulullah menjelaskan, rasa panas antara kulit dan daging. Kata dia, gak pernah sama sekali. Gak pernah aku rasakan yang seperti itu. Maksudnya rasa sakit seperti itu saya gak pernah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, apakah pernah menimpamu as-suda'? Dia bertanya, si Badui bertanya, apa itu as-suda'? Yaitu alamur ra's, ya. Sakit kepala, ya bahasa gitu. Kamu pernah nggak merasakan sakit kepala atau jenis-jenis sakit? Kata dia, aku nggak pernah sama sekali, nggak pernah aku sakit. Maka ketika si Badui itu berlalu pergi, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada sahabatnya, disebutkan di sini, man sarrahu ayyan zuro ila rajulin min ahlin nar fal yanzur ila hadza, kata Rasulullah. Jadi ini ada orang nggak pernah tertimpa ujian, nggak pernah sakit, nggak pernah apa. Kemudian setelah orang itu pergi, Rasulullah berkata kepada sahabatnya, barang siapa suka atau ingin untuk dia melihat salah seorang ahli neraka,
fal yanzur ila hadza. Maka lihatlah ini. Delokon wong iki lho. Wong nek nggak pernah keuji, nggak pernah ditimpa musibah sama sekali, atau nggak pernah merasakan rasa sakit, sehat tok, khawatir jangan-jangan dia ahli neraka. Dan ini termasuk kabar gembira bagi kita ketika datang ujian kepada kita, maka itu bagian dari alamat ada harapan orang itu masuk surga dengan beratnya beban, sakit yang menimpa, karena sakit itu termasuk pelebur dari dosa-dosa. Nah, ini dua hadis yang berkaitan dengan irodah. Maka barang siapa diinginkan oleh Allah kebaikan, dia akan difakihkan terhadap ilmu agama, dan dia harus menempuh jalan untuk mendapatkannya. Dan juga barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan timpakan musibah bagi dia, akan diuji. Maka jangan bersedih hati ketika diuji, ya. Ketika diuji. Maka di sana dituntut kesabaran, karena itu adalah keutamaannya sangat besar. Nek gak loro blas, khawatir, seperti dikatakan Nabi. Barang siapa yang ingin melihat salah seorang dari ahli neraka, lihatlah ini loh, orang yang gak pernah tertimpa ujian, sehat terus atau enak terus. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita lanjutkan setelah kita mengetahui keutamaan dari kefakihan seseorang terhadap ilmu agama, termasuk dia tanda bahwasanya Allah menghendaki kebaikan baginya. Kita lanjutkan pembahasan yang telah lalu pada zikir-zikir yang ada, dan kita pada terakhir perjumpaan telah mengambil salah satu zikir, yakni Sayyidul Istighfar. Mudah-mudahan ketika hal itu diamalkan, maka akan mudah diingat. Tapi ketika enggak diamalkan, kadang-kadang lupa, ya. Kita masih ingat Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani, wa ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu. Gimana? A'udzubika min syarri ma sona'tu. Abu ulaka binikmati alayya wa abu ubirambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Barang siapa membaca pagi, maka ketika sore dia mati, maka dia termasuk ahli jannah. Dan barang siapa membaca sore hari, ketika dia mati, maka dia termasuk ahli jannah. Itu yang dijanjikan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah tidak berbicara dari hawa nafsunya, akan tapi dia berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan pada zikir pagi dan petang yang kemarin telah kita lalui satu itu, mumpung masih satu, diamalkan, dihafalkan dan diamalkan, karena disebutkan oleh sebagian ulama makna al-fiqh, ya. Yang tadi, barang siapa Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan fakihkan dia ilmu agama. Al-fiqh itu maknanya al-fahm, al-hamilu lil amal. Jadi suatu pemahaman, ya, al-fahmu yang mengandung dorongan untuk dia mengamalkannya. Jadi difakihkan agama, ngerti ilmu agama itu kalau dia itu memahami suatu ilmu dalam agama ini dan terdorong dia untuk mengamalkannya. Nek gak diamalke, maknanya itu bukan bagian daripada ilmu. Sak pintere kaya apa, ketika amalan ilmu agama ini gak diamalkan, berarti dia di atas kejahilan, mesti rusaknya. Jadi fakih itu adalah berilmu atau memahami ilmu tersebut dan mengamalkannya. Mumpung masih satu. Kemudian kita lanjutkan pada zikir yang kedua, yang ini sangat ringkas. Kita bacakan hadis yang dituliskan dalam kitab
kita ini al-ikhtiyar li ahami sihahil adhkar, ya, zikir-zikir pilihan yang sahih. Di sana penulis Syekh Yahya hafizallahu taala mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala hina yusbihu wa hina yumsi subhanallahi wa bihamdihi, ya. Subhanallahi wa bihamdihi, ya. Mi'ata marrah, 100 kali, ya, saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan ketika pagi hari dan ketika sore hari subhanallahi wa bihamdih 100 kali, ya. Subhanallahi wa bihamdih, Masya Allah, pendek sekali, ya. Pendek sekali, tidak ada seujungnya dari sebuah lagu yang digandrungi, ya. 100 kali, lam ya'ti ahadun yaumal qiyamah bi afdhala mimma ja'a bih illa ahadun qala mislama qala auzada alaihi, rawahu Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa mengatakan di pagi hari dan di sore hari subhanallahi wa bihamdih, pagi 100, sore 100, ya, mi'atu marrah, maka dikatakan oleh beliau, tidak akan datang seorang pun pada hari kiamat nanti yang membawa sesuatu yang lebih afdol, yang lebih utama dari apa yang dia bawa tersebut. Jadi kalau kita mengatakan pagi subhanallah wa bihamdi 100 kali, sore mengatakan subhanallah wa bihamdi 100 kali, maka pada hari kiamat kita yang paling afdol bekalnya. Karena nggak ada yang lebih afdol lagi yang datang pada hari kiamat. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Rasulullah, illa ahadun qala mislama qala auzada alaih. Ya. Kecuali seorang yang mengatakan semisal itu pula. Jadi kita datang membawa amalan itu, maka nggak ada yang akan mampu menandingi. Kecuali apa? Kecuali orang yang mengucapkan sama dengan apa yang kita amalkan tersebut. Au zada alaih, atau orang yang mengucapkan itu atau menambah daripada itu. Nah, dia akan lebih mulia. Ini juga menggambarkan kepada kita fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Ki maca 100, isuk 100, sore 100, ya. Paling jos sudah, nggak ada tanding. Tapi kemudian datang orang yang mengucapkan sama, nah setingkat dia. Maka ketika orang mengatakan lebih lagi dengan tambahan zikir yang lain, maka dia akan lebih afdol. Kalau enggak, maka orang yang mengatakan subhanallah wa bihamdi ini tadilah yang paling utama. Cuma kalau ada yang menyamainya, baru setara. Kalau ada yang menambahnya, baru dia lebih utama. Ini 100 kali pagi, 100 kali sore. Wazada Abu Dawud, dan Abu Dawud meriwayatkan tambahan subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Di sana ada tambahan al-azim. Yang masyhur tadi subhanallah wa bihamdi. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan ada tambahan subhanallahi al-azim wa bihamdi. Cuma yang masyhur adalah subhanallah wa bihamdi. Saya singgung sedikit tentang fawaid lughawi ya. Kita mungkin sebagian hadirin pernah belajar nahwu sedikit-sedikit sebagaimana saya belajar sedikit ya. Pada kalimat-kalimat bahasa Arab itu asalnya itu adalah marfu ya. Bahasa kita nggak domah. Umpamanya Allahu, Muhammadu,
alkitabu. Jadi kalau awal-awal itu selalu bu gitu. Ini kenapa subhana selalu a, enggak subhanallah. Ini faedah sedikit aja menyinggung masalah nahwu. Nah, di sana disebutkan subhana, kenapa na? Padahal dia awal ucapan kita, karena subhana itu adalah maf'ul mutlak dari fi'il mahzuf. Maf'ul mutlak dari fi'il mahzuf yang takdirnya usabbihu subhanallah. Aku mensucikan Allah dengan sesuci-sucinya. Jadi subhana ini maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu i'rabnya mansub. Sedikit mawon nggih, dan ini untuk memotivasi kita supaya semangat lagi belajar nahwu. Kemudian kenapa kalimat ini begitu luar biasa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala? Di sana ada satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Beliau menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdih, ghurisat lahu nahlatun fil jannah." Ini diantara keutamaan kalimat ini yang lain. Kalau yang 100 kali pagi sore itu enggak ada tandingannya kecuali yang semisal pengamalnya atau menambahnya. Di sisi lain ternyata subhanallah wa bihamdih satu kali saja dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya, ghurisat lahu nahlah fil jannah. Akan ditanamkan bagi dia satu pohon kurma di jannah. Mung muni subhanallahi wa bihamdih sekali. Itu kita baca sekali. Dalam satu hari ditanamkan satu pohon kurma di jannah loh. Kita kadang punya kebun secuil, kita berusaha menanam sesuatu di sana, senang banget. Apalagi kalau ditanamkan. Kita nanam terong aja senang. Terong atau kadang-kadang saya di Purworejo itu karena lahannya sempit, kadang saya kasih polybag gitu aja. Lombok beberapa pohon tumbuh kemarin pas mahal-mahalnya itu tetap buah. Masya Allah seneng. Itu di dunia. Cuma Lombok. Nenek kurma. Apalagi ini ditanamkan oleh Allah satu pohon kurma di surga. Gampang ternyata sugih. Kalau dia paham jalannya. Ternyata pengen duwe kebun ombuo. Luas sekali, ingin punya kebun yang luas sekali dengan tanam kurma yang begitu luar biasa. Yang nanamkan si penghidup kurma itu sendiri, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tinggal moco per hari itu satu zikir, yakni subhanallah wa bihamdi. Satu. Nah, kalau pagi 100 pohon kurma ditanamkan bagi kita di surga. Sore 100 lagi. Ra percaya kufur. Enggak percaya dawuh Nabi kufur, ya. Rugi awake dhewe jenda-jendit nggone salat. Nek sampai enggak yakin terhadap kalamnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Maka iman itu memang sisi yang paling pokok adalah keyakinan. Dan iman itu pokok daripada agama kita. Nah, iman itu diantara maknanya adalah yakin. Nah, Rasulullah menjanjikan seperti itu. Jadi ketika kita mengamalkan di antara zikir pagi dan sore 100 kali, hendaklah kita ikhtisab, juga mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala setiap tasbih tersebut dan tahmid tersebut yang kita ucapkan ditanamkan bagi kita satu pohon kurma di surga. Surga nih, nggih, surga. Bukan lereng Gunung Merapi yang kalau liburan itu biasanya penuh. Atau bukan pesisir laut Kidul
yang kalau liburan itu juga berdesak-desakan, ya. Atau juga bukan warung-warung di Jakal yang besar-besar itu, yang kadang parkir pun nggak muat. Bukan itu, ini surga. Syaratnya yakin, ya. Mukinan biha. Kemudian kita sebutkan lagi juga, karena ringannya hadis ini atau amalan ini, kalau enggak diamalnya kan kebacut. Di sana dikatakan dalam sebuah hadis muttafaqun alaih, yang masyhur bagi kita, ya. Kalimatani khafifatani 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Dua kalimat kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ringan di lisan. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Wenteng banget. Seabotan ngerasani uang. Meskipun kadang-kadang setan itu membaliknya ngerasani lebih ringan. Jadi dua kalimat yang sangat ringan di lisan, akan tapi sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam mizan nanti sebagai amalan kebaikan, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa? Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Masya Allah, ringan sekali. Zikir pagi, khasiate atau fadilahnya tadi, keutamaan yang tidak ada menandinginya. Kemudian kalau kita ihtisab niatkan, maka Allah akan berikan setiap subhanallah wa bihamdi satu pohon kurma di surga. Kemudian ternyata zikir itu memang sangatlah ringan di lisan, namun berat keutamaannya dalam timbangan amal kebajikan kita, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. yakni Ar-Rahman, yang Maha Penyayang. Jadi zikir ini ringan, terkesan sepele, namun sangat besar keutamaannya, maka hendaklah diamalkan. Nek gak diamalne ya wis nemen banget lah, lek sing enteng ra diamalne, apalagi yang berat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian zikir-zikir yang kita pelajari, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala diberikan taufik dan pertolongan, karena tanpa pertolongannya yang ringan ini ternyata kadang nggak bisa kita amalkan. Kemudian salah satu kaifiyah mengamalkan zikir ini, kadang orang merasa berat, satu sekali ya sak lungguhan kok gak suwi, apa nggak lama. Kita habis sholat asar ini mungkin HP keburu bunyi, kalau Pak Win ini Shopee Foodnya khawatir masuk atau apa. Ternyata di sini nggak disebutkan kaifiyahnya harus silo metekel, ya, silo mati mulon tek, enggak. Jadi yang penting pagi dia baca 100 kali, yang penting sore dia baca 100 kali. Baik dia baca pas habis sholat 10, nanti pas jalan 10, atau apa 10, yang penting genap 100 kali. Jadi nggak harus satu dudukan 100 kali. Berarti semakin ringan lagi. Nah, semakin ringan seperti ini nggak teramalkan, kan musibah yang sangat besar bagi kita. Selain daripada fawaid zikir yang kita sebutkan ini, mumpung ada kesempatan, saya ingin menambahkan sesuatu, ya, yang seyogyanya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin untuk tidak lupa, ya. Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit kita keluar dari pembahasan zikir yang tadi. Saya selipkan sedikit pengingat. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu
memberi manfaat bagi orang-orang yang beriman. Bagi orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman dia tidak memberikan manfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sana, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi dan Nasrani, Yahudi dan Nasrani, gara-gara seruan toleransi kadang-kadang kaum muslimin itu muni Yahudi Nasrani ke wedi. Padahal di Al-Qur'an itu disebutkan, "Walan tardu 'ankal yahudu walan nasara." Jadi Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah ridho kepada kaum muslimin, kepada kaum mukminin, hatta tattabi'a millatahum. Sampai orang-orang Islam ini mengikuti agama mereka. Jadi sebelum kaum muslimin ini mengikuti agama mereka, mereka nggak akan pernah ridho. Jadi kalau dikatakan toleransi, bohong itu. Allah ini yang menetapkan. Nggak usah kita mempercayai pengamat-pengamat atau seruan-seruan HAM yang tidak pas ya. Ketika hal itu bertabrakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya sebutkan Yahudi dan Nasrani nggak pernah ridho terhadap kita? Menimpa hari ini kepada saudara-saudara kita di Palestina, atau bahasa Arabnya Filastin ya, di Palestina, kejahatan yang luar biasa. Di mana ketika itu menimpa kaum kafir, ketika itu menimpa Yahudi dan Nasrani, berseru manusia di penjuru bumi untuk mengatakan telah terjadi pelanggaran HAM. Tapi di mana mereka? Ketika kaum muslimin dibantai, diam 1000 bahasa. Media pun tutup tinta. Kemudian begitu menyedihkan, kaum muslimin begitu banyak mempercayai media-media. Di saat kebenaran Al-Quran datang, mereka meragukannya. Telah datang khobar-khobar yang dari orang yang sikoh, dari masyayikh ahli sunnah, baik yang di Palestina sendiri, atau dari pemerintahan Saudi, atau dari negeri Yaman, bahkan negeri Malaysia juga telah menyerukannya. Bahkan MUI juga telah mengisyaratkannya, besarnya pembantaian Yahudi dan Nasrani yang terjadi di Palestina, khususnya di Gaza, yakni di Gaza kalau bahasa kita. Tubuh hancur. Gak peduli anak-anak, gak peduli orang tua, gak peduli wanita, gak peduli medis, ya. Dibantai di sana. Kita Islam, kita kaum mukminin, akankah kita bergembira dengan musibah itu? Al-mu'minun lil mu'minin kal bunyanin yasuddu ba'duhu ba'dan. Kaum mukmin itu bagaikan satu bangunan. Maka setiap sisi dari bangunan itu akan menguatkan sisi-sisi yang lain. Ketika roboh satu tiang akan roboh semuanya. Dan ketika satu badan di ujung jari sakit, tertusuk duri, akan menguluh semua badan. Di saat gigi terasa sakit, akan demam seluruh badan. Dan ini permisalan kaum mukminin. Dan menimpa kita kaum muslimin dan kaum mukminin di sana dengan pembantaian yang luar biasa, bahkan badan tak teranggap, tercabik-cabik, isi perut terhamparkan, bahkan dengan meletusnya satu senjata,
terporak-porandakan, terlempar ke atas dari jasad-jasad, potongan-potongannya. Dalam kondisi kita prihatin, kita nggak mampu membantunya. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menutup jalan-jalan. Dan di sana hendaklah kita jangan lupa membantu mereka walaupun dengan doa-doa kita. Bukan dengan secuil doa, tapi kesungguhan doa. Dan ini minimalnya bagi kita. Maka ketika musibah menimpa saudara kita, jangan sampai terlupakan pada kita doa-doa kita untuk mereka. Doa-doa untuk mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afin fil Ghazah. Allahumma ansurhum wahfidhum. Allahumma alaika bil yahudi wa nasara wa man ta'awana alaihim. Allahumma dammirhum wa mazzik kulla mumazzak. Ya qawiyyu ya mati. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menolong saudara-saudara kita di Gaza. Semoga Allah menjaga mereka, memenangkan mereka. Allahumma anjil mustad'afin minal mu'minina fi Filastin wa fi kulli makan. Semoga Allah memenangkan kaum muslimin, menjayakan kaum muslimin ya, di Gaza dan di segala penjuru bumi. Dan kita serahkan atas Allah lah hukuman terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani dan musyrikin dan Syiah Rafidhah yang mereka bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin dan membantai kaum muslimin di sana. Ya Qawiyyu ya Matin, wahai Allah yang maha kuat lagi maha perkasa. Jangan lupakan mereka dengan doa-doa kita. Kalaulah di beberapa masjid, alhamdulillah telah ditegakkan qunut nazilah dalam waktu yang sudah sepekan berjalan, dan mungkin kita di sebagian tempat belum, setidaknya jangan lupakan mereka dengan doa-doa kita dalam sujud-sujud kita. Di waktu-waktu luang yang lain juga. Dan hendaklah kita menyeru keluarga-keluarga kita untuk mendoakan mereka. Karena itu adalah kaum muslimin, itu adalah kaum mukminin yang kita dengan mereka ini adalah satu tubuh. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan segala apa yang telah Allah serukan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam As-Sunnah As-Sahihah. Naktafi bihadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.